Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali pagi hari ini dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, bugar, dan tidak kekurangan pengharapan yang datangnya dari Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita satukan hati kita, tunduk kepala dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Besar, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang indah ini Tuhan, kami semua menaikkan syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami bangun di pagi hari ini, dan kami hendak mengawali segala kegiatan kami dengan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, pendengaran kami untuk mendengar sabda-Mu. Biarlah sepanjang hari ini hidup kami berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berseru dan kami memohon. Haleluya. Amin. Renungan Bina Iman GKI Klase Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayat 9. Begini bunyi firman Tuhan. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka, untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukum-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Amin, demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita ingat dengan seorang penyanyi yang cukup terkenal yang berasal dari Solo. Mungkin kalau saya menyanyikan sedikit-sedikit lagu ini, Bapak Ibu langsung ingat, oh siapa dia? Ya, lagunya seperti ini. Citra janji tegane kowe ngapusi, nganti sprene suwene aku ngenteni, nangis batinku ngrantes uripku, teles kebas netes Allah neng dadaku. Iya, semua pasti tahu kan siapa yang menyanyikan lagu itu? Tidak lain adalah Pak Didi Kempot. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, rupanya bangsa Israel ini juga sedang menghadapi perkara yang membuat mereka nangis batin, glantes uripe, teles kebes tiap hari matanya penuh dengan air mata. Namun bukan hanya berhenti di situ. Bangsa Israel ternyata dijumpai dalam keadaan sedang mengerang,
Mengerang kalau bahasa Jawanya itu gereng-gereng. Mengapa? Orang kalau dijumpai mengerang atau gereng-gereng, biasanya dia sedang dalam keadaan sakit secara fisik. Dan umat Israel ini komplit Bapak Ibu. Dia bukan nangis batin saja, bukan cuma ngerantes hatinya, tetapi dia juga dijumpai mengerang karena menahan sakit, menahan derita. Bahkan Alkitab mencatat bangsa Israel sudah putus asa. Karena penindasan, karena tekanan, karena perbudakan yang mereka hadapi setiap hari, setiap saat, setiap waktu, dan tidak tahu kapan selesainya, kapan berakhirnya. Namun rupanya, kalau lagu tadi berkata, citra janji, ingkar janji. Tegone kowe ngapusi, teganya engkau membohongi. Tetapi firman Allah datang kepada seorang Musa. Rupanya Allah mengingat akan janjinya. Allah umat Israel tidak citra janji. Tetapi Allah yang besar itu mengingatnya akan perjanjiannya kepada Ishak, Yakub, dan Abraham. Lalu Allah mengutus Musa dengan meyakinkan seorang Musa, akulah Tuhan. Musa dibukakan, dicelekkan mata hatinya untuk mengingat, makin mengenal bahwa akulah Tuhan yang memanggil engkau, akulah Tuhan yang mengutus engkau. Sampaikanlah, suarakanlah firmanku kepada bangsa Israel yang sedang merintih, meratap, mengerang, ngerantes uripnya, ngerantes hidupnya karena tekanan, derita, perbudakan yang sedang dihadapi di tanah Mesir. Allah meyakinkan Musa bahwa akulah Tuhan, akulah Allah, akulah pengendali segala sesuatu, aku pemilik segala sesuatu. Semua bisa aku balikkan dalam waktu sekejap. Dan Allah berjanji kepada bangsa Israel bahwa Dia telah mendengar. Apa yang didengar? Dia mendengar keluhan erangan umat Israel. Erangan itu sampai ke telinga Tuhan Allah. Dan Allah siap mengambil tindakan untuk membebaskan dengan caranya. Tugas Musa adalah menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Diingatkan pada janji Allah di mana mereka sudah lupa pada janji firman Allah. Tapi Allah justru yang mengingatkan. Allah siap membebaskan umat Israel. Kemudian selanjutnya juga firman Tuhan memberitahu bahwa Allah siap untuk melepaskan. Melepaskan artinya apa? Ikatan rantai yang membelenggu bangsa Israel dalam perbudakan tersebut. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan ikatan rantai tersebut. Jeratan tersebut. Allah mampu untuk membuka ikatan rantai jeratan tersebut. Lalu Allah juga mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Dia sanggup untuk menebus, mengangkat, membawa, memberi komplit Bapak Ibu. Menebus itu biasanya kaitannya dengan utang piutang. Siapa yang bisa menebus bangsa Israel? Yang dalam jeratan, dalam kungkungan, dalam ikatan perbudakan. Tapi Allah lah yang menebus mereka untuk mereka bisa keluar dari ikatan tersebut. Dan Tuhan membawa, menuntun, Ia memberi komplit kasih karunia Allah. Sampai pada akhirnya bangsa Israel bisa bernafas dengan lega. Plong, tidak lagi merintih, tidak lagi meratap. Itu janjinya. Bapak Ibu, apakah hidup Bapak Ibu dan saya saat ini juga sedang rintihan? Dalam meratapan, dalam kegalauan, merasa ngrantes uripe sepanjang hari.
Mungkin kaitannya dengan sakit penyakit. Atau bahkan mungkin kaitannya dengan suasana hati yang ada di dalam. Hancur berkeping-keping, siapa tahu, tidak ada yang tahu. Mungkin batin kita menangis sepanjang hari seperti nyanyian Mas Didi Tumpot tadi. Siapa yang tahu? Hanya Tuhan dan Bapak, Ibu, dan saya. Tapi ingatlah, sebagaimana Allah telah berjanji kepada bangsa Israel, Allah pun juga berjanji kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dia bisa menolong, membebaskan, melepaskan, memberi kelegaan, menuntun. Bahkan dia memberikan tangan yang penuh anugerah itu kepada Bapak, Ibu, dan saya untuk mengangkat kita kembali. Percayalah, Tuhan yang sudah berjanji di masa lalu, Dia pun telah memberi janji kepada Bapak, Ibu, dan saya lewat firman-Nya. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah cedera janji kepada Bapak, Ibu, dan saya. Setiap janji dalam perkataan firman-Nya, tidak ada satu kata pun yang akan dibatalkan atau diingkarinya. Semua diingat oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa sampaikan keluhan kita kepada Tuhan dalam doa. Allah siap mendengar. Dan Allah siap menolong Bapak, Ibu, dan saya. Tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Kiranya Bapak, Ibu, dan saya senantiasa kuat dalam menghadapi berbagai macam kesukaran hidup. Senantiasa berpengharapan dalam Tuhan. Karena kita punya Allah yang tak pernah ingkar janji. Amin. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang selalu mengingat janjinya. Dan ada saatnya nanti ditepatinya. Dan tidak ada satu kata dalam firman-Mu yang Tuhan batalkan. Tapi semuanya dalam ingatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mendengarkan renungan Bina Iman pagi hari ini. Makin ditolong oleh Tuhan. Makin dituntun oleh Tuhan. Dimampukan untuk menghadapi perkara demi perkara di dalam Tuhan. Biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Yang susah hatinya Tuhan memberi penghiburan. Yang sedang gulita perasaan hati dan jiwanya, Tuhan yang menerangi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.